Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari adanya mencari keuntungan dan mencari sumber daya. Hal ini masih berkaitan dengan adanya Perang Dunia II. Jadi, dalam Perang Dunia II, Jepang turut andil untuk memperluas wilayahnya, salah satunya Indonesia. Pada 1 September 1939, Perang Dunia II dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang paling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini merugikan Jepang, karena Jepang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengirimkan berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Pada tahun 1942, Jepang sudah banyak menduduki wilayah Asia Tenggara. Padahal di tahun tersebut, Indonesia masih menjadi daerah kekuasaan Belanda. Bahkan, hanya dalam beberapa hari saja, Jepang telah berhasil menduduki Banten di Pulau Jawa. Kejadian tersebut berlangsung pada 1 Maret 1942. Kemudian, pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut kota Batavia dan akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi pada 8 Maret 1942. Kekalahan tersebut membuat Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan itu berlangsung di Sumbang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut, pihak sekutu atau Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal de Starkenborg dan juga Jenderal Perpoten, sedangkan dari pihak Jepang adalah Jenderal Imamura. Saat upacara sudah berakhir, maka secara otomatis Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Politik imperialisme Jepang membuat Indonesia mengalami kesengsaraan. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk beberapa organisasi bagi pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut meliputi organisasi semi militer dan organisasi militer. Yang pertama, kita akan melihat tentang organisasi semi militer. Organisasi semi militer buatan Jepang terdiri dari dua organisasi, yaitu Keibodan dan Seinendan. Organisasi ini langsung di bawah kendali dari Kun Seikan. Persyaratan untuk masuk ke Seinendan tidak terlalu sulit. Semua anggotanya tercatat sebanyak 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah itu kemudian berkembang menjadi kira-kira 500.000 orang pemuda pada masa akhir penjajahan Jepang. Tujuan dibentuknya organisasi yaitu untuk melatih dan mendidik para pemuda agar dapat mempertahankan dan menjaga Indonesia. Akan tetapi, terdapat tujuan yang disembunyikan pada pembentukan organisasi ini adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan dalam peperangan. Hal ini mengingat terdapat sumber daya manusia yang banyak. Tujuan akhirnya yaitu untuk memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, kita akan melihat mengenai organisasi-organisasi militer. Jadi, pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang berisi pemberian kesempatan kepada pemuda Indonesia. Kesempatan untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau Heiho. Para Heiho merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Jumlah Heiho sampai akhir masa penjajahan Jepang di Indonesia yakni sebanyak 42.000 pasukan. Selain pasukan Heiho, tentara lain yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang yaitu PETA atau Pembelaan Tanah Air.
pasukan peta secara resmi didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan ini disetting sedemikian rupa seolah-olah pembentukannya merupakan usulan dari bangsa Indonesia sendiri. Yang berikutnya, kebijakan pendudukan Jepang di bidang sosial. Dalam bidang sosial, Jepang juga banyak mengeluarkan kebijakan yang diterapkan kepada rakyat Indonesia. Di antaranya, yang pertama, adanya pekerjaan Rumsa, yaitu sistem kerja paksa zaman Jepang yang sangat memprihatinkan, karena setiap kegiatan dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Karena adanya Rumsa ini, maka banyak korban berjatuhan karena penyakit dan kelaparan. Yang kedua, proses komunikasi antar pulau dan dunia luar sangat sulit karena adanya kendali dari Jepang. Seluruh nama kota semula memakai bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Puichengro menjadi Bogor. Kebijakan penduduk Jepang di bidang politik. Yang pertama, penggunaan bahasa Belanda dilarang saat ini dan mewajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang. Akan tetapi, agar rakyat Indonesia simpati, maka pengibaran bendera merah putih serta penggunaan bahasa Indonesia tetap diizinkan. Yang kedua, struktur pemerintahan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan susunan Jepang. Yang ketiga, adanya seikere atau penghormatan ke arah Tokyo dengan badan dibungkukkan 90 derajat untuk Kaisar Jepang pada saat upacara bendera. Kebijakan penduduk Jepang di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, eksploitasi sumber daya alam oleh Jepang dan juga mengeksploitasi sumber daya manusia sebagai kepentingan akan perang Jepang. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk kepentingan perang seperti adanya bahan mentah maupun semua potensi sumber daya alam. Yang ketiga, krisis ekonomi dan inflasi terjadi sehingga rakyat sangat sengsara. Pendudukan Jepang memang sangat meresahkan sehingga bisa memberikan dampak-dampak di berbagai macam bidang. Namun, rakyat Indonesia tidak lengah dan tidak pasrah begitu saja karena harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena Perang Dunia II yang masih berjalan, maka di tanggal 9 Agustus 1945 diluncurkan bom atom yang bernama Fatmam. Bom itu dibawa oleh B-29 yang menuju ke kota Nagasaki dan Hiroshima, sehingga membuat dua kota tersebut hangus terbakar dan tidak tersisa. Peristiwa bom atom ini ternyata mampu melumpuhkan Jepang dan menjadi luka yang sangat mendalam. Terlebih di tangan yang sama, Tentara Merah Uni Soviet menyerang Jepang boneka Jepang, yaitu Machukuo, dan berhasil menduduknya. Serangan kepada Jepang tersebut digunakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan Jepang menjadikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, dalam waktu yang berdekatan, tentara sekutu telah mendarat di Balikpapan dan membuat Jepang semakin terdesak. Akibatnya, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat sehingga menandai berakhirnya Perang Dunia II yang ada di Pasifik. Hal itu juga membuat penjajahan Jepang di Indonesia berakhir. Perjuangan Indonesia tetap bersikeras untuk menuju Indonesia merdeka, meskipun masih dalam kepungan negara sekutu. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan diakui oleh seluruh negara di dunia. Sekian dari saya, terima kasih.